Salah satu cuplikan dari Dr. Louis yang sempat viral di kanal YouTube bahkan mengatakan ketika vitamin C bisa dikonsumsi per jam untuk 1 gram. Dan ini ada saja yang menjadi korban, Maria. Yang mempraktekkan dan kemudian menjadi korban. Kita lihat dulu pemirsa cuplikan berikut ini. Kalau udah ngerasa sesak, demam, batuk, pilek, itu jangan termakan propaganda bahwa saya kena corona. Nah, yang jadi jebakan maut, kalau ketakutan, kemudian minta dicek swab inilah, pasti dikasih obat beracun itu. Terus kemudian saturasi O2 menurun gara-gara pemberian obat ini. Nah, ini harus orang kesehatan juga yang memberikan klarifikasi, Dr. Eva. Tanggapannya? Pasien diracun ya. Jadi yang banyak hoax sekarang ini rumah sakit dituduh mengcovidkan, kita dokter dituduh meracun pasien. Satu lagi kita dituduh bahwa pasien-pasien yang meninggal diambil organ tubuhnya, dicongkel matanya. Ada lagi yang mengatakan pas terakhir ketika pasien meninggal, katanya kalau mau dibayar, mau mengcovidkan, pasien dapat, keluarga dapat uang, ya Bang ya. Nah, coba mengcovidkan. Ini malah ada kepala daerah menyedihkan sekali yang harusnya memberi penerangan kepada masyarakat, malah menuduh, malah mengatakan rumah sakit tenaga kesehatan mengcovidkan. Padahal belum ada bukti di pengadilan, belum ada bukti apa-apa yang akhirnya disaat ke publik bahwa ini memang betul telah terjadi konspirasi mengcovidkan pasien. Bagaimana kita mau mengcovidkan pasien? Karena pasien itu begitu masuk, kita ronsen, kita anamnesa dulu, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, baru kita kasih obat sesuai dengan data-data pasien. Kemudian setelah kita kasih obat, kita evaluasi lagi. Jadi kita bukan serta-merta begitu pasien masuk, langsung kasih obat. Obatnya ini. Bukan, tapi kita bekerja berdasarkan evidence base ya. Pasien itu kita anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, lab dan segala macam, kita periksa fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi hati dan segala macam, kita kasih obat, kemudian kita nilai lagi. Nah, berbicara mengenai obat ini, kita meracun pasien dan di mana letak kita mengcovid, karena gini, ketika pasien sudah selesai diobatin dan pulang, kita kan akan klaim kepada Kemenkes. Itu data mesti lengkap. Dari KTP-nya, dari ronsennya, dari semua hasil-hasil lab. Apa kita bisa merekayasa itu semua? Sedangkan kurang KTP 1 aja dibalikin. Makanya banyak klaim-klaim rumah sakit yang tidak dibayar pemerintah hanya gara-gara kurang KTP, kurang alamat, ada satu hasil lab yang tidak ada. Bagaimana mungkin gitu loh logikanya saya. Tapi Nakes sudah coba meluruskan itu semua, dokter, ke hadapan pasien, ke keluarganya? Kebetulan saya belum pernah mendapatkan kasus-kasus yang mengcovidkan, saya hanya di medsos heboh. Dikit-dikit dokter mengcovidkan, tapi kasus satu Bang, tapi yang mendengar banyak orang, yang percaya banyak masyarakat. Ya oknum di sana akhirnya, kan? Iya, akhirnya mungkin ada oknum, tapi saya pikir luar biasa banget ya konspirasinya. Bagaimana dia merekayasa sebuah ronsen, bagaimana dia merekayasa sebuah hasil lab. Karena tiap orang akan beda-beda, nggak sama kayak muka saya, apa bisa muka saya dipalsukan sama orang, ya kan? Itu satu. Nah, meracun tadi, seperti Dr. Louis bilang, bagaimana mungkin meracun? Obat yang kita kasih sama, obat-obat yang dahulu, yang biasa kita kasih, kenapa baru sekarang kita dibilang meracun? Dan jelas berapa persen yang meninggal, berapa persen yang terobati, itu kan bisa dilihat datanya. Kalau yang meninggal itu justru karena hoax yang terlalu banyak beredar saat ini, gelombang kedua ini banyak pasien datang dalam keadaan berat. Nah, Dokter Karena Eva, percaya dengan hoax ini, anak-anak, bahkan anak-anak dokter, itu ibu bapaknya nggak mau dibawa ke rumah sakit, takut di-covidkan. kalau kita lihat kan Dr. Louis sempat menyatakan bahwa obatnya gampang, minum vitamin C bahkan setiap jam dengan dosis yang tinggi. Banyak juga yang sudah mencontohkan. Klarifikasi dari dokter kita perlu dengar juga. Bang Arya Lingga bilang tadi, itu tidak, COVID itu judulnya satu. Tapi penyakit itu ada derajatnya, ada orang tanpa gejala, ada gejala ringan, ada gejala sedang, ada gejala berat. Tapi dengan konsumsi seperti ini wajar? Ringan dan tanpa gejala itu di rumah. Bahkan kalau ke rumah sakit tidak kita terima, karena itu klaim tidak akan dibayar oleh pemerintah, tidak akan dibayar oleh Kemenkes. Jadi yang hanya sedang dan berat. Dan sekarang rata-rata datang itu dalam kondisi berat, terlambat pengobatan, karena mereka semua takut di-covidkan. Bukan hanya takut kebetulan. Itu juga karena rumah sakit terakhir ini kan memang penuh. Jadi bayangkan, kita
punya bed 200, pasien datang untuk kapasitas 200, itu punya ICU cuma 10. Sementara yang datang 150 orang dalam keadaan sesak. Jadi memang kewalahan Jadi setiap posisinya hari ya, Dokter saya Eva ya. jadi tukang catat kematian. Baik. Baru duduk 2 Baik. dok meninggal. 2 lagi. Dalam sehari sampai ada yang pernah kasus 30 sekaligus meninggal. 25 orang. Prof Henry. Itu gara-gara orang percaya hoax ini. Makanya memang sekarang ini seperti ibu ini yang memiliki kemampuan kompetensi di bidang medis, dia harus ikut menjelaskan minimal kepada lingkungan yang paling dekat. Kalau ada ribuan seperti ibu ini, dokter-dokter juga semua menjelaskan, itu Louis itu tidak akan didengarkan orang gitu loh. Tapi karena tadi ini juga kadangkala di masyarakat kita ya, kalau sesuatu itu something deviant, sesuatu Ya. yang nyimpang, Ya, senang. justru dia menarik dan dia Betul. di-share banyak orang. Saya di WA grup saya aja, teman-teman saya ada yang percaya sama dokter ini tadi. Ya, itu Prof, itu Padahal kalau mau mendengarkan dari beliau kritis pada pemerintah. Tapi dia benar apa Tapi yang bahasanya diomongin. sangat meyakinkan dok, menyebutkan label obat, menyebutkan suplemen juga. ya kan semua bisa. Kan ya itu masyarakat awam itu cuma ibaratnya gini, orang itu bahasa Arab. Oke. Dia bahasa Arab kan? Oh iya dia ustadz, padahal yang diomongin apa kan belum tahu kan? Yang bisa menilai siapa ya orang Arab. Iya. Seperti saya itu, apa yang dia sampaikan saya tahu dia salah. Karena saya orang medis. Gitu loh. Dokter Baik. Eva kita tahan dulu karena juga banyak ini masyarakat yang kemudian menyuarakan suaranya melalui Twitter kami. Ada juga dari @lukman A1518. Apakah hoax yang pernah bilang ada uang 11.000 triliun di luar negeri yang mau diambil ini juga hoax tidak sih Bang Said Didu? Saya ingin menyatakan tadi saya betul-betul berharap Terlalu Prof. banyak Henry hoax soalnya. menyampaikan apa itu hoax sebenarnya. Karena begini, sekarang semua buzzer apapun yang saya kemukakan pasti hoax. Bukan lagi menyatakan substansinya, tapi orangnya. Pagi-pagi itu saya foto kopiah saya warna hitam. Dan pasti buzzer menyatakan nih hoax. Karena bukan lagi memandang apa. Nah, saya kasih data pun itu hoax. Nah, bagi saya dengan definisi tadi dikatakan bahwa 11.000 triliun itu hoax. Saya menyatakan dengan definisi ini pasti dua. Ada menyatakan itu adalah harapan. Ada 11.000 triliun. Kan itu kan kita tahu siapa yang menyampaikan. Tapi bagi orang yang menyatakan bahwa itu hoax karena tidak sesuai dengan Kenyataannya, faktanya, itu menyatakan hoax. Kalau saya ditanya itu hoax, saya menyatakan itu hoax. Bukan Karena mengada-ngada berarti ya. Karena pemahaman saya hoax adalah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Tidak terjadi. Tidak seperti itu. Nah kalau Pak Prof Henry kan tidak sesuai dengan tidak terjadi. Nah, jadi 11.000 triliun itu di mana? Siapa yang pegang? Gitu kan? Nah, atau orang ini ada menyampaikan hoax ke dia. Jadi juru bicara hoax. Bang Arya, Bang Arya. agar hoax ini bisa kita berantas juga Bang. Nah, saya- Menanggapi yang terakhir Bang Said saya- tadi. Ya, sudah. Cara memberantas hoax adalah gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat kita dan jangan lagi memelihara buzzer-buzzer yang tidak punya akal. Kenapa saya tidak punya akal? Baik, Bang Arya. Akunnya itu kadang-kadang 100 akun seragam. Seragam suaranya, kita suaranya, klarifikasi. Bang Arya, Gini, yang 11.000 lah misalnya ya, itu sebenarnya karena ada dana memang di luar negeri yang memang berputar dan sebagainya. Makanya kita lakukan salah satunya adalah dengan tax amnesty. Maka diharapkan dengan seperti itu maka dana itu akan masuk. oke. Jadi logika itu yang dibangun, yang ada sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi saya sih detailnya nggak gitu paham, gitu ya nggak gitu paham. Tapi yang saya paham bahwa ada usaha pemerintah dulu itu bagaimana menarik dana-dana yang di luar disimpan di luar, maka mereka dikasih dengan tax Oke. amnesty. Saat ini kemudian bagaimana agar berita hoax ini tidak kembali marak, bahkan ribuan tadi data Nah, Kominfo. ini kerja keras kita semua gitu. Kerja keras orang-orang yang paham informasi. Makanya kita kan selalu bilang bahwa tolong setiap ada hoax di satu grup WA, kalau kita tahu berikan bantahannya. Itu akan menahan laju hoax. Akan menahan orang yang tadinya mau menyebar itu akan tertahan. Jadi itu usaha yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Tapi kita juga semua pemerintah pasti lakukan. Makanya kami tadi udah catat juga ada sekian ribu yang hoax. Makanya kita sebar nih semua. Oh ini yang hoax kita beritahu. Pemerintah melakukan itu. Yang tadi 200 sekian itu untuk vaksin.
Kami juga stempel hoax. Ini hoax, ini hoax, ini hoax. Hoax Kita katanya sebar. seperti apa gitu Cuma ya tadi problemnya. Kenapa? Karena orang lebih suka dengan sensasi. Kalau yang ternyata ini hoax, dia nggak tertarik untuk menyebarkan. Oke. Dia nggak tertarik untuk menyebarkan. Dia lebih tertarik untuk yang sensasi daripada tertarik untuk menyebarkan bahwa itu hoax. Jadi literasi hoax ini penting. Makanya kita rame-rame, ayo kita harus ngajari orang literasi Baik. hoax. Oke, baik. Gitu. Yang namanya hoax sepakat harus kita perangi. Bapak-bapak kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa. Bang Arya, ini ada pertanyaan dari Wisnu Widayat, masyarakat yang bertanya apakah benar di daerah itu stok vaksin sudah habis Bang Arya? Mumpung ada Bang Arya di sini. Nggak habis, sampai hari ini ada yang pasti vaksin yang sudah datang mencapai 178 juta. Ya, walaupun ada proses ya, ada yang dalam bulk. Artinya dalam bentuk nanti dia masih bulk, nanti diproses dalam bentuk siap suntik. Ada itu yang Sinovac. Ada juga yang sebagian besar AstraZeneca dan sebagainya dan Moderna itu yang siap suntik. Itu udah siap suntik datang. Dan yang sudah ada di lapangan udah cukup besar ya, udah cukup besar. Bentar ya, datanya itu biar jangan salah nih. Tapi kan karena dipastikan aman, kekhawatiran ya? masyarakat stoknya habis di daerah, bahkan masyarakat antusiasmenya tinggi, tapi ternyata kesulitan juga dapat vaksin. Jadi sudah ada 152 juta dosis vaksin ya totalnya. Jadi, nah ini yang udah terkirim itu juga yang udah dipakai tiap hari itu bisa 800.000 sampai 1 juta yang divaksin. Oke. Baik Bang Arya, 800.000 lah ya. intinya stok vaksin aman untuk masyarakat di Nah, daerah Bang Arya. cuma perlu saya ingatkan gitu. Iya. Singkat saja Singkat. Bang. Karena kita bukan produsen vaksin. Di mana kita langsung 400 juta vaksin dibutuhkan. Ini enggak, bertahap datangnya. Maka mohon sabar. Baik, Bang mohon sabar itu dia. Ada tahapannya. Baik, kami juga mengundang di catatan demokrasi ada Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat malam Assalamualaikum, Ustadz Ustadz. Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Maria, ini kita juga bisa libatkan narasumber ya untuk bertanya. Nah, ini mungkin ada perwakilan narasumber yang ingin bertanya. Dokter Eva mungkin? Ustadz. Oke. Ya. Apa kabar Ustadz? Ya. Alhamdulillah baik. Ustadz, ini mengenai hoak, karena hoak COVID ini sekarang kasus berat ya, penting sekali, harus selesaikan ya Ustadz. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika seseorang menyebarkan hoak atau karena kebodohannya ikut menyebarkan hoak, karena ketidaktahuannya ikut menyebarkan hoak. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana nanti kira-kira kejadiannya di akhirat? Demikian Ustadz. Baik. Silakan Ustadz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Mengenai permasalahan hoax tadi, kalau kita lihat ya hadis ifki atau misalnya al-ifku itu, ini lebih parah ya, lebih jahat menurut para ulama dari al-kitsbu. Artinya misalnya al-ifku itu kan kabar dusta yang dampaknya lebih luas daripada menipu atau berbohong orang per orang. Nah karenanya ini membawa kerusakan yang lebih luas. Ini bisa terjadi menurut saya pertama ketika di zaman tadi Prof. Henry bilang post-truth ya, post-truth ini membuat menurut saya ada mindset slavery. Jadi dari perubahan cara berinformasi yang semua bisa mengakses informasi, semua bisa membuat pernyataannya dan kemudian didengar oleh banyak orang gitu ya. Ini membuat permasalahan yang lebih luas lagi adalah orang-orang ini ada semacam prisoner's dilemma. Tadi the death of expertise menurut Bang Said Didu tadi ya. Ini prisoner's dilemma tuh yang mana yang benar? Karena apa? Karena akhirnya mindset slavery ini mengarah kepada yang paling banyak ya, yang paling sering berulang-ulang dan konsisten, ini yang dianggap benar. Itulah the power of repetition. Ada kekuatan pengulangan gitu. Nah, di sini yang menyebabkan akhirnya orang-orang menjadi lebih merasa bahwa yang mana saja yang bisa pertama menenangkannya. Kan aspek orang itu mau mendengar atau percaya pada hoax itu kan ada aspek psikologis di mana dia kemudian merasa insecure gitu ya. Ini dia bisa kemudian aspek itu. Ada aspek epistemistik, misalnya dia ingin mendapatkan kepastian dari kondisi kebingungan dan lain-lain. Atau ada aspek eksistensialis gitu. Nah, ini yang membuat orang kemudian ingin membuat aman dan terkendali. Nah, arahnya jadi ketika orang membuat ini yang membuat kerusakan yang besar,
inilah yang menjadi kalau dalam Al-Quran disebutkan wa ma adrakamal aqabah fakkur raqabah. Tahu nggak kalian jalan yang mendaki sukar dan mendaki lagi sukar kata Allah. Apa itu? Membebaskan budak dari perbudakan. Dan kita ini sedang diperbudak semua. Makanya semuanya ini akhirnya semuanya saling berupaya untuk yang satu membuat hoax, yang satu dengan hoax lagi gitu. Mohon maaf sebentar. Jadi intinya adalah tadi hukumnya bagaimana? Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan begini, aku bermimpi bertemu ada orang yang kemudian dikaitkan oleh pengait besi ke mulutnya, yang kemudian ditarik sampai ke tengkuknya, ditarik. Nah, kemudian menurut Rasulullah, tahu nggak siapa orang itu? Orang itu adalah seorang pendusta yang menebarkan dustanya itu kepada banyak orang. Jadi membuat kerusakan yang besar. Nah, itu hukumannya ketika dia masuk ke dalam kemudian di hari kiamat. Nah, jadi ini benar-benar azab yang besar gitu ya kira-kira. Saya diajari orang tua saya, janganlah berbohong karena bohong itu adalah induk kejahatan. Bohong itu apakah sama dengan hoax menurut Nah, Ustaz? tadi disebutkan kalau bohong ya, namanya kisbuh atau misal kadzib itu, ini berbohong 1-2 orang yang membuat merugi. Tapi kalau yang nama hoax ini, al-ifku tadi, itu membuat hal yang betul-betul merusak banyak orang. Nah, inilah yang membuat bisa terjadi perpecahan. Dalam zaman Rasulullah SAW dulu pernah ada juga ini, gitu ya. Ketika menebarkan kebohongan tentang Aisyah radhiyallahu anha, gitu. Ini ada hoaxnya dulu, gitu ya. Jadi sampai mengakibatkan rumah tangga Rasulullah SAW juga kemudian berdampak. Kemudian sampai mengakibatkan ada juga perseteruan dari orang-orang muslimin pada saat itu gitu. Sampai ayat dari surah An-Nur turun untuk menyelesaikan itu. Jadi yang mentabayun langsung Allah dalam kasus Aisyah radhiyallahu anha gitu. Jadi betul-betul kerusakannya dari yang namanya tadi hoax itu lebih besar dari sekedar kebohongan. Berarti orang yang pemimpin janganlah berbohong karena kerusakannya lebih besar. Gitu. Nah gini, ini Bang Said itu ya. Begini, kalau kita lihat ketika siapapun itu yang kemudian membuat kebohongan, dusta yang kemudian dipercayai oleh orang-orang yang banyak, ya tentu kalau pemimpin atau pemerintah sebagai regulator dia mempunyai fasilitas yang lebih besar gitu ya daripada orang-orang pribadi gitu. Nah mungkin ini yang kemudian kalau kita lihat itu tingkat kerusakannya. Nah ini menjadi dosa jariah. Dosa jariah. Terima kasih banyak Ustadz Eri Yusuf, Prof. Henry, Bang Arya, Bang Said, Dr. Eva. Mohon maaf durasi kita sudah habis. Kita harus menutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Saya Maria Sigam. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Prof. Henry, Bang Arya, Bang Said Didu, yang juga Dr. Eva. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Prof. Henry tadi mau nanya soal, tapi durasi habis Maria.